Gini Bang Din. Para ilmuwan itu membagi pengetahuan ada 3 kelompok besar pengetahuan. Ilmu tentang manusia, ilmu tentang alam raya, ilmu tentang Tuhan. Hanya 3 itu. Dan anehnya dalam sepanjang sejarah adanya manusia ya, penguasaan keilmuan secara lengkap itu nggak ada. Yang jadi pertanyaan, mengapa itu? Nah, gitu. Jadi kita manusia ya, maka kita tidak tahu menahu tentang diri kita. Manusia ciptaan, maka yang tahu tentang manusia, tentang ciptaan ya, itu ya Sang Penciptanya. Kita teramat tidak tahu tentang diri kita. Nah, ketidaktahuan diri kita ini berbahaya, Bang. Berbahaya. Hidup ini terus berjalan. Itu kalau nggak tahu arah, ya, itu berbahaya atau enggak? Ini berbahaya. Memang ketika dia belum menyadari, ya, belum menyadari ketersesatan, menyadari ini dia tidak terasa kalau dirinya bahaya. Tapi setelah kematian menjemputnya, perjalanan sudah sampai, dia baru tahu kalau dirinya selama ini tersesat. Maka ini sebelum terlanjur batas usia kita mesti butuh pengetahuan dari Sang Pencipta tentang diri kita biar tidak tersesat. Di saat itulah kita butuh pengetahuan langsung dari Sang Pencipta. Tentu pengetahuan ini diamanatkan oleh seseorang yang kita sebut sebagai seorang Rasul. Nah, sifat kebenaran dari Rasul disampaikan kepada umat manusia ya, itu bersifat kebenaran yang intuitif. Intuitif itu gini, kita tidak akan bisa meng-cross check secara logis. Ini kebenaran seseorang ini dari Tuhan atau enggak sih? Gitu loh. Maka untuk mengetahui ini seorang Rasul atau ngaku-ngaku Rasul, kita mesti butuh tanda-tanda kerasulan. Apa tanda-tanda kerasulan? Satu, yang bersangkutan itu memiliki kelebihan yang sulit dijangkau oleh kemampuan manusia biasa, atau istilahnya mukjizat. Keduanya memang dia itu berterus terang. Kalau dirinya seorang Rasul itu dia harus ada keterus-terangan. Itu ya. Jadi kita butuh kebenaran dari Sang Pencipta, lalu Sang Pencipta memberikan amanat kepada Rasulnya, baru kita meng-cross check. Ini Rasul benar atau tidak, ya toh? Kita pelajari tanda-tanda kerasulannya. Nah gitu loh. Ceritanya kan kita ya mau tunduk kepada Sang Pencipta atau mau tunduk kepada Sang Penciptanya diri kita atau. Loyalitas hanya terlahir dari trust, kepercayaan. Lah, seseorang yang layak kita percaya kalau sehubungan dengan Tuhan, itulah kita harus tahu konsep otoritas. Jadi otoritas akan melahirkan trust ya. Trust itu kepercayaan, baru kita melahirkan loyalitas atau ketaatan. Misalkan kitab suci dipegang oleh orang yang tidak memiliki otoritas yang diangkat oleh Sang Pencipta, maka kitab suci tidak akan menjadi suci lagi. Makanya itulah misterinya Allah menurunkan kitab suci bersama orang yang tahu seluk-beluk detail tentang kitab suci. Jadi kita nggak bisa loh menempatkan kebenaran yang mutlak ketika seseorang mengeluarkan tafsir, tapi tafsir itu belajar dari Al-Quran, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kemampuan menafsirkan kitab suci ya, keluasan penafsiran itu jauh masih luas kitab sucinya. Ya, mestinya kalau ciri-ciri khas orang yang memiliki otoritas, keluasan ilmu yang dia miliki itu sama dengan keluasan ilmu Al-Quran, kitab suci.
gitu ya. Jadi dia mendapatkan pengetahuan bukan dari belajar, itu bukan, tapi langsung dianugerahkan Allah kepada yang bersangkutan. Itu loh cerita.